Halo, salam percaya diri teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami masalah unconfident atau tidak percaya diri ketika menghadapi pergaulan atau ketika teman-teman hendak presentasi ataupun yang lain, maka ini adalah solusi yang tepat untuk teman-teman menonton video ini sampai habis. Karena saya akan berikan juga cara untuk membantu teman-teman bisa lebih baik dalam mengatasi masalah yang sekarang teman-teman sedang hadapi. Nah, teman-teman, sebenarnya yang terjadi, kamu itu bukan tidak percaya diri, kamu itu sebenarnya sedang atau terbiasa mengkondisikan dirimu dengan diri yang tidak percaya diri. Semua orang pada dasarnya itu percaya diri pada awal-awalnya. Oke ya. Kemudian ada suatu peristiwa atau ada suatu pemahaman tertentu yang kita punya. Mungkin nggak ada peristiwa traumatik ya, tapi ada pemahaman yang kita punya terhadap diri kita sendiri yang kita ulang-ulang dan kita berikan emosi yang intens yang membuat kita jadi nggak percaya diri. Nah, itu adalah teman-teman mengkondisikan itu. Oke, mengkondisikan itu pada saat kejadian itu. Nah, ketika teman-teman akhirnya mengulang kondisi itu, mengulang pikiran, emosi, tindakan yang sama, maka kemudian akhirnya teman-teman terbiasa dengan hal itu. Nah, ketika terbiasa dengan hal itu, makanya teman-teman sekarang menjadi susah untuk mengubahnya. Susah untuk mengubah pemikiran, susah untuk mengubah perasaan, susah untuk mengubah tindakan. Karena rasanya berat untuk move, untuk pindah kuadran dari sini ke percaya diri. Kamu sekarang ini yang sedang tidak percaya diri, maka kamu perlu untuk mengkondisioningkan, merekondisi pikiran, perasaan, tindakan kamu pada yang kamu inginkan berulang-ulang kali. Nah, seringkali karena kita sudah terpaku dengan diri kita yang dulu, maka kemudian kita jadinya merasa nggak mampu, ya kan? Rasa nggak mampu ini yang menghalangi kamu untuk kamu mengkondisikan diri kamu. Nah, teman-teman, maka cara-cara yang biasanya dilakukan adalah melatih kan, kalau kamu baca adalah di buku-buku dimanapun, oke, kamu latihan aja lah, latihan aja ngomong sebentar, kamu latihan dulu untuk ngomong, nggak perlu hasilnya, yang penting kamu lakukan aja, ngomong say hi pada orang, dan lain-lain. Itu sebenarnya apa? Mengkondisikan untuk diri kamu pindah kuadran ke sini, karena kamu sudah terlalu lama di sini. Nah, cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara kamu itu mengkondisikan diri kamu internal, di dalam internalmu. Karena di dalam internal pikiran kita itu, seringkali itu muncul provokatornya, seringkali muncul monkey mind-nya. Nah, untuk menenangkan monkey mind, atau untuk kamu bisa membereskan monkey mind, provokator itu, kamu perlu untuk mengatakan berkali-kali bahwa itu adalah diri saya lama. Itulah diri saya lama. Sekaranglah diri saya baru. Yang begini. Nah, gitu. Apakah ini mudah? Enggak juga, karena ini kamu terbiasa dengan kondisi ini. Maka ketika kamu ada pikiran itu, kamu akan bisa, enggak, itulah diri saya yang dulu, itulah diri saya dulu, saya sekarang sudah yang baru. Maka ketika kamu melakukan ini, mungkin enakan sebentar, bisa berapa waktu gitu kan, kamu bisa enakan, kemudian setelah itu muncul lagi. Nah, ini hal yang wajar sekali karena kamu sedang merekondisioningkan diri kamu, merekondisikan tubuh kamu, pikiran kamu kepada hal yang baru. Apakah ini sama seperti self-talk? Ya, ini self-talk. Ini self-talk, tapi teman-teman, saya maksud adalah teman-teman pahami bahwa teman-teman sedang merekondisikan teman-teman ke arah pikiran yang benar. Jadi bukan hanya sekedar self-talk, sekedar hanya self-talk yang teman-teman, ya hanya ngubah. Bukan. Kita perlu pahami esensinya dulu. Kenapa kita melakukan self-talk ini? Karena kita
benar-benar mau mengkondisikan diri kita pada yang kita inginkan. Nah, namanya mengkondisikan itu perlu usaha. Itu perlu apa? Perlu waktu. Mengkondisikan itu kamu perlu komitmen. Kamu perlu komitmen, kamu perlu konsistensi untuk melakukan itu. Ya. Jadi, setiap kali ada hal-hal yang nggak nyaman, kamu bisa langsung ingatkan, aku sedang mengkondisikan diriku untuk aku menjadi pribadi yang aku mau. Nah, itu. Jadi, teman-teman akan jauh lebih punya power lah, lebih punya perasaan lebih positif kan, teman-teman tahu kenapa saya melakukan ini. Bukan nggak akan langsung gampang putus asa ketika melakukan self talk karena ya nggak ada perubahan. Ya nggak bisa, bukan begitu. Ini masalahnya adalah tubuh kamu belum terkondisikan pada hal yang kamu inginkan. Kamu pindah ke peradilan dari sini ke sini, kamu tuh masih baru di sini mungkin. Kemudian ya bisa balik sini lagi ya bisa karena belum terkondisikan, belum terlalu kuat. Atau kamu bisa ke sini nih, PD, tapi cuma 1 hari atau mungkin berapa hari, kemudian muncul lagi, ya wajar lah. Karena kamu belum, kondisi ini masih terlalu kuat di bawah sadarmu. Jadi kamu perlu mengkondisikannya jauh lebih sering dengan komitmen, dengan konsistensi. Itu rumusnya. Sebenarnya rumus-rumus yang lain, mau Anda self-talk lah, Anda mau afirmasi lah, mau Anda visualisasi lah, mau Anda melakukan penyadaran, mau Anda melakukan mindfulness, maka semuanya itu sebenarnya adalah suatu perilaku untuk mengkondisikan diri kita berubah pada yang baru. Pesan saya adalah, jangan putus asa aja udah. Jangan putus asa ketika melakukan pengkondisian. Putus asa dilarang. Itu yang perlu kamu lakukan. Kemudian kalau kamu ternyata punya masalah-masalahnya lebih pelik, dalam artian punya traumatik tertentu, kamu punya traumatik tertentu, kamu punya sexual abuse, kamu punya yang ya traumatik, maka sangat disarankan kamu menemui profesional. Ya, kamu akan sangat disarankan menemui profesional untuk membantu kamu lebih cepat, lebih baik dibandingkan dengan kamu hanya melakukan dengan cara sendiri. Ya, kadang-kadang kita akan tetap butuh orang lain untuk membantu kita lebih baik lagi. Dan kamu juga bisa hubungi saya, juga bisa lakukan terapi online juga bisa. Jadi kata kunci dari video ini adalah mengkondisikan ulang pikiran, perasaan, dan tindakanmu menjadi diri kamu yang kamu mau. Dan diperlukan apa? Komitmen dan konsistensi. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam percaya diri.